Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tiba-tiba disambut mak gludak-gludak gitu. Jadi kita sedang melakukan ekspedisi di tanah jahanam. Enggak lah, kita mau jalan-jalan. Kali ini kita mau ke Curug Benowo. Sebenarnya ada Curug Lawe juga di sini, jadi bisa milih antara Curug Lawe sama Curug Benowo. Tapi yang paling dekat adalah Curug Benowo, jadi saya memilih ke Curug Benowo saja. Ini ada di Gunung Pati. Oh, sudah masuk Ungaran, bukan Gunung Pati, tapi sudah masuk Kecamatan Ungaran di Kabupaten Semarang. Tak kira masih Gunung Pati, karena masuknya lewat Gunung Pati. Memang naiknya lumayan, tadi sekitar 20 menit kalau dari jalanan Gunung Pati itu ya, Wil ya. 20 menitan, dan ini secara akses sudah mulai oke. Nah, sekarang kita langsung mau jalan-jalan ke Curug Benowo. Ini sih untuk yang belum tahu, curug itu artinya air terjun ya. Kayak gimana di sananya saya juga belum tahu. Saya juga penasaran. Kalau dari foto-fotonya sih bagus, tapi ya kita nggak tahu apa yang di sana. Ini juga musim hujan dan ini sudah mulai gerimis manja. Tapi ya insya Allah sih kalau dari prediksi sih cuma gerimis-gerimis saja ya, Wil ya. Cuma kita nggak tahu karena ini sudah di kaki Gunung Ungaran. Jadi ya kalau diprediksi di kota itu gerimis, mungkin di sini ya remun lah, remun. Ya gitu-gitulah. Langsung aja lah, cus lah, saya juga biar kita gak kehujanan atau apa. Tadi sudah mulai geluduk-geluduk. Langsung aja cus, ayo kita jalan-jalan. Oh iya, sebelum saya jalan-jalan langsung like, comment, subscribe dulu. Subscribe dulu, pencet tombol subscribe, gas. Oke, setelah lama kita gak jalan-jalan naik gunung Becidul. Baru jalan sebentar langsung lemes. Ini kayak saya apa namanya, Bonar di kontennya Zawin, sudah mulai lelah padahal baru berapa 10 menit jalan wis lemes. Tapi ya biasanya ini penyesuaian sama nafas oksigennya yang di sini cukup apa namanya tipis karena sudah mulai kaki gunung kan. Dan ya nanti lama-lama juga biasanya biasa, awalnya tok mulai terengah-engah, lama-lama geletak pusing, tapi kayaknya sih masih kuat. Yuk langsung lanjut gas. Yang bagus dari ini, saya baru berapa 200-300 meter enggak lah, udah berapa 10 menitan tadi jalan. Itu yang bagus adalah di sini banyak tong sampah dari jaring-jaring. Ini yang saya lihat juga, akhirnya jalanannya bersih. Orang kalau misalnya bawa botol, capek, itu pengennya buang sembarangan. Nah, dengan banyaknya tong sampah walaupun cuma dari jaring-jaring ini, itu orang akan refleks, ih ada tong sampah, jadi enak gitu loh. Ini juga sarana yang bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar apa namanya tempat wisata ya. Ini keren sih. Harga tiket masuknya sih murah, tadi 5.000 apa ya kalau nggak salah. Ada tiketnya nih, tak tunjukin. Jadi parkir mobil 10.000, per orangnya 8.000. Jadi ya cukup murah untuk tempat wisata yang sebagus ini fasilitasnya ya. Ini apresiasi sih buat pengelolanya. Banyak apa namanya tong sampah dari jaring ini. Walaupun cuma jaring, karena mungkin biar hemat biaya jadi banyak gitu. Keren. Jadi di sini secara fasilitas itu udah lumayan oke ya, karena sudah ada toilet nih. Terus tadi ini juga sudah bentuknya udah tangga. Ini jalan juga udah bagus. Nggak tahu sih nanti kalau sampai yang deket-deket apa namanya curugnya. Kalau dulu pas zamanmu kesini tahun berapa berarti, Wil? 2014 ya, Wil ya? 2015. Itu kan masih batu-batu banget ya. Ini sudah mulai oke. Jadi di sini juga mungkin karena masih banyak hewan-hewan liar, entah monyet, entah apa namanya burung-burung,
atau apa namanya bajing itu tidak boleh diburu di sini untuk menjaga kelestarian wisata satwa di sini, kok wisata satwa yang ada di sini. Jadi untuk teman-teman yang ke sini niatnya pengen nyari burung, nyari monyet, nyari bajing, itu urungkan niatnya, nggak boleh berburu di sini karena supaya menjaga kelestarian alam di sini. Itu jangan apa-apa pengennya ditangkep, hei. Kita lagi berada di apa ya hitungannya, berarti gazebo istirahat ya. Ini lumayan oke. Secara perjalanan sih sampai gazebo ini nggak terlalu capek karena masih datar ya. Dan saya cukup menikmati karena pertama pemandangannya itu masih bagus banget menurut saya ya. Nggak tahu kalau untuk teman-teman yang lain yang pernah kesini, tapi menurut saya ini pemandangannya bagus, oke. Terus treknya masih datar. Walaupun ini gerimis-gerimis nyantai sih, nggak terlalu gerimis yang buat basah sih enggak, tapi asik secara perjalanan. Ini juga ada apa namanya tempat-tempat untuk istirahat. Jadi kalau teman-teman pengen istirahat di perjalanan untuk terutama yang cara nafas ngah-ngahan, ini saya cukup bisa menyesuaikan. Enggak, ini cukup bisa menyesuaikan karena nggak terlalu capek secara trek gitu, dan sangat asik kalau kalian bisa menikmati pemandangannya. Itu benar-benar masih asri, masih banyak pohon-pohon besar. Itu tadi juga di jalan ada pohon yang bentuknya estetik lah kalau kalian mau foto-foto di sini. Mungkin kalau mau foto private di daerah apa namanya deket kali sininya, nggak perlu sampai curugnya juga oke menurutku. Ini moga teman-teman yang belum nikah bisa berpikir untuk apa namanya private di sini. Sudah cukup istirahatnya, kita lanjut lagi. Oke, kita sedang berada di jembatan romantis. Ini jembatan yang dibuat pakai kayu dan ini nggak bisa kapasitas banyak orang. Tadi ditulis ayam fragil, maksimum kapasitas itu 15 orang. Jadi kalau teman-teman mau lewat sini, misalnya mau sisipan atau ada rombongan 30 ya setengah-setengah, biar menjaga keamanan. Karena ini pertama kehujanan terus, mungkin kayunya nanti takutnya nggak kuat. Di bawah ini juga aliran air. Jadi dari tadi kan samping kita itu sungai. Nah ini aliran airnya supaya menghubungkan dari yang sana sampai yang sini. Pokoknya itulah. Ini sungai yang jembatan air, jembatan orang juga. Jadi di bawahnya air, di bawahnya di atasnya orang. Oke, tadi kan memang dilarang berburu dan ternyata benar di sini ada dari perhutani. Ini ada area pandang lutung. Jadi di sini tuh masih ada lutung gitu loh. Lutung. Jadi ada lutung yang terlihat di pepohonan tinggi. Jadi kalau mau lihat itu sekitar jam 5 sampai jam 7 atau sore jam 16 sampai jam 18. Nah, ini yang supaya kita tadi itu termasuk mungkin ya banyaknya apa namanya tong sampah itu biar apa? Biar di sini ekosistem di sini itu nggak berubah. Walaupun kita datang itu kita menikmati aja apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirusak terus apa namanya, kalaupun nanti ada lutung yang lewat itu jangan diganggu, biarkan dia di alamnya gitu. Jadi kita sama-sama menikmati, mereka menikmati alam yang masih asri ini, kita menikmati pemandangan yang sudah diberikan oleh mereka, suasana yang bagus. Kalau misalnya tanda bahwa hutan itu masih bagus itu adalah masih banyak hewan-hewannya gitu. Kalau hewannya sudah nggak ada, nanti tumbuhan-tumbuhan di sini mati. Tumbuhan-tumbuhan di sini misalnya nih, kalau pohon jambu itu bisa ada di beberapa tempat itu karena dimakan monyet, terus nanti bijinya dibuang, akhirnya tumbuhlah di tempat yang monyet itu makan, terus nanti ada fesesnya, jadi tanahnya jadi subur dan lain-lain. Itu ya bagusnya gitu. Bagusnya hutan adalah hutan yang banyak tumbuhannya, hewannya. Jadi jangan sampai di sini teman-teman berburu atau nyampah sehingga makanan untuk monyet-monyet ini atau lutung-lutung ini atau hewan-hewan lainnya itu berkurang atau rusak gitu. Jadi saling menjaga.
Ini untuk turunan, walaupun sudah nggak asri lagi pakai ban-ban, tapi ini menurut saya cukup oke nih dengan pakai ban ini. Beberapa kan ada yang pakai batu-batu, tapi kalau batunya lepas itu malah jadi bahaya untuk pengunjung. Nah ini dengan pakai ban ini malah oke nih, pasirnya nggak pada hilang. Secara untuk pijaan juga masih oke. Nggak tahu nih kalau licinnya gimana, tapi sampai sekarang ini masih bagus banget ini. Ini nggak tahu kita masih berapa meter lagi, tapi kalau teman-teman sudah males dan pengen kecah aja, itu masih sudah bisa tuh. Habis ini kita sambil minum-minum, ayo cabut. Ya. Tuh ada tempat istirahat tuh. Oke, setelah sekian tanjakan dan sekian turunan, kita istirahat dulu, makan-makan sambil menikmati suasana yang asik banget cuy. Makan-makan di sini tuh kayak bener-bener makan di hutan. Yang pasti nanti ini jangan sampai dibuang sampahnya sembarangan. Minumnya ini nggak disponsori, tapi sebenarnya kalau teman-teman mau minum air gunung langsung ini seger kok. Saya pernah kalau di yang Semirang itu minum langsung dari air situ, karena itu ya dari mata air. Hilang semua dahaga. Dan di sini walaupun kalian keringetan ya, suasana itu sejuk, jadi keringetannya nggak mengganggu yang sumuk banget, itu nggak. Asik banget loh. Yang kalau ke Semarang mampir ke sini oke sih. Ya lumayan jauh sih. Bapaknya bilang 30 menit. Ini kayaknya kita udah 30 menit lebih sih, tapi karena ngonten juga. Nggak tahu kalau jalan normal itu 30 menit atau berapa. Kita nggak ngecek waktu juga, tapi kayaknya ini kalau 30 menit ada sih lebih sih. Oke, akhirnya setelah perjalanan panjang kita sudah sampai sini. Ini this is it, wonderful Indonesia, ciptaan Tuhan. Kita bisa menikmati, bisa memandang, ngambil foto di sini.
Kalau nggak salah tadi sih nggak boleh main air ya. Sama kita emang niatnya nggak main air juga, karena tadi dikasih aware sama penjaganya suruh balik harus sampai parkiran jam 4. Nah ini sudah jam 2 ya, sudah jam 2 kayaknya, sudah jam 2. Jadi sepertinya kita nggak akan berlama-lama di sini. Kita istirahat sambil nyemil-nyemil makanan-makanan yang sudah kita bawa, menikmati alam. Ya benar-benar nikmati alamnya gitu. Kita tamasya ke sini itu nyari suasananya, dan ini sih terbayar sih perjalanan yang sangat jauh tadi itu. Secara perjalanan itu juga kalau teman-teman bisa menikmati itu ya, secara view asik banget. Masih murni, masih hutan, walaupun treknya sudah dibuat oleh warga atau oleh pengurusnya lah, atau Pemda atau apapun. Yang pasti ini cukup menarik, daya tarik wisata yang cukup asik. Kalau boleh mandi saya nggak tahu, soalnya di bawah itu ada bendungan, dan kayaknya air yang dipakai di sini itu dipakai juga untuk kebutuhan warga di bawah. Jadi kayaknya nggak adil kalau misalnya kita mengotorinya dengan mandi-mandi, kayaknya ya. Tapi ya saya sih mungkin kalau mau nanti kita coba minum airnya, itu kayaknya seger. Saya pernah kalau yang di Semirang itu minum airnya dan seger banget. Ini kita nanti coba minum airnya juga. Sebelum minum air itu minta minum air yang kita bawa dulu. Dan sebagai penghilang rasa dahaga setelah perjalanan yang cukup jauh. Ini kalau misalnya kita ngonten, hitungannya sih hampir 2 jam perjalanan ya, Wil ya. Kalau 30 menit mungkin bapak-bapak yang sudah terbiasa lewat sini, biasa membawa kayu, mungkin bilangnya 35 menit mungkin ya. Tapi kalau untuk wisatawan, kalau menurut saya sih range-nya mungkin 1 jam sampai 1,5 jam. Ini karena kita ngonten jadi hampir 2 jam, cukup lama memang. Pulangnya sih kayaknya kita nggak akan ngonten, kita akan menikmati suasana dulu aja sambil chill di sini. Di sini yang kurang apa ya?
mungkin makanannya sih. Kalau di Semirang itu di dekat air terjunnya itu ada orang yang jualan, tapi emang effort kalau mau jualan di sini harus bawa ke sini gitu. Jadi kalau di Semirang itu ada makanan, jadi kita nggak perlu bawa makanan sendiri, bisa pesen pop mie, bisa makan pecel kalau nggak salah. Nah, di sini nggak ada. Itu tok minusnya. Kalau yang lain-lainnya ini perfect sih, bagus banget. Nggak tahu, saya belum ke Semirang lagi, tapi dari infrastrukturnya di sini ada musolanya di tengah-tengah, ada tempat sampahnya, ada tempat istirahatnya, rest areanya. Ini bagus banget, dan saya belum melihat coret-coretan tangan-tangan jahil itu. Kalau di Semirang itu udah banyak-banyak isinya coret-coretan siapa la love siapa. Kalian menunjukkan rasa cinta kalian ke pasangan kalian, tapi tidak menunjukkan rasa cinta kalian kepada alam. Nah, di sini tuh bagus, masih asri, dan semoga teman-teman yang kesini tuh menjaga itu. Bukan dengan ego pengen menunjukkan Willy was here atau Anton was here atau Budi was here. Itu malah ngerusak gitu. Lebih baik kesini ya udah foto aja. Kalian kan punya HP bagus-bagus, punya kamera bagus-bagus, foto. Kalau pengen menunjukkan kalian pernah kesini, foto aja gitu. Itu sih. Dan ini masih oke, masih asri, masih asik banget. Kita nikmati alamnya sambil makan jajan terakhir terus pulang. Karena nggak boleh sore-sore. Itu saja mungkin jalan-jalan kita kali ini, karena jalan pulang kita nggak bakal nyuting, capek dan memakan waktu. Nanti kita memperpanjang waktu jalan lagi. Cukup jalan-jalan Jateng kita kali ini. Nanti ketemu lagi di jalan-jalan Jateng selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.